Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Infovesta Utama. Untuk membahas bagaimana IHSG hari ini serta prospek esok, kita sudah terhubung bersama Praska Putranto, senior analis Infovesta Utama. Mas Praska, bagaimana analisa Anda tentang IHSG hari ini? Dan tadi kita lihat bahwa dari awal sempat melemah gitu ya? Ya, untuk pembukaan IHSG memang hari ini mengalami tekanan dari awal ya, dan sempat agak mereda, namun tampaknya di sesi 2 ini kembali tertekan lebih dalam lagi. Menurut saya memang pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini terkoreksi yang menurut saya cukup wajar. Kenapa? Karena kita sudah rally sangat signifikan sekali, bahkan menembus level 5.500 dalam kurang lebih 5 hari terakhir seperti itu, dan juga ditopang oleh dana investor asing yang juga cukup besar di hari sebelumnya. Dan koreksi hari ini saya amati memang banyak ditekan oleh saham-saham dari sektor perbankan dan juga sektor properti, yang mana memang saham perbankan di hari sebelumnya ini yang menyumbang kontribusi penguatan indeks yang sangat signifikan seperti itu. Kita lihat yang menarik hari ini adalah perbankan ini mengalami pelemahan gitu. Ada beberapa bank emiten yang juga mengalami pelemahan. Analytic thinking Anda seperti apa soal ini? Soal BCA yang juga mengalami penurunan harga. Ya, terkait dengan penurunan saham-saham di sektor perbankan, menurut saya memang hal ini adalah sesuatu yang cukup wajar karena aksi profit taking ya. Tadi di mana bahwa secara technical view juga memang saham-saham perbankan ini sudah mengalami overbought ya, rally yang cukup signifikan, sehingga pada saat sudah mencapai level dikatakan tertinggi dalam kurang lebih 3 bulan terakhir ini terjadi aksi profit taking, dan dari sisi investor asing pun juga saya melihat di sini tetap melakukan net buy ya, sehingga tetap menjadi saham-saham dirikan investor asing, sehingga menurut saya ini juga merefleksikan kinerja kuartal 3 mereka yang mengalami perbaikan kinerja dibanding kuartal 2 sebelumnya. Oke, kalau kita lihat kan hari ini OJK bicara bahwa ada pengaruh soal asing yang sudah masuk 5 triliun rupiah. Ini menarik begitu ya, dan dipastikan kemungkinan IHSG juga bisa menembus level 6.000 kembali. Kalau Anda melihat hingga akhir tahun 2020 ini seperti apa prediksi IHSG kita? Ya, untuk prediksi potensi pasar hingga akhir 2020 memang ini menjadi hal yang sangat cukup bullish ya, di mana IHSG sekarang sudah menembus di level 5.500, dan secara fundamental proyeksi kami IHSG memang berada di kisaran 5.500 sampai 5.600 untuk posisi akhir tahun 2020, mengingat recovery ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di kuartal 4 seperti itu. Dan samping itu juga beberapa indikator laporan keuangan juga menunjukkan yang sudah dirilis sekarang tampak menunjukkan perbaikan, terutama saham-saham di sektor berbasis komoditas dan juga di sektor perbankan juga yang tadi saya sebutkan mengalami pemulihan dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Dan di samping itu juga optimisme pasar terhadap vaksin ini kan ini yang menjadi driver utama menurut saya setelah Pfizer dan juga BioNTech ini mengkonfirmasi 90% efektivitas dalam menghilangkan masalah coronavirus seperti itu. Oke, nah ini ada yang menarik juga, masih soal perbankan mungkin, emiten BCA misalnya. Ini kan meraih dari Bank Buku 4, ini BCA meraih laba tertinggi. Ya. Bagaimana Anda melihatnya kinerja BCA ini kalau kita lihat hingga Desember mungkin 2020 ini? Ya, sebenarnya untuk saham BBSA sendiri ya, kinerja Bank BCA, Bank Buku 4 ya terutama, ini kita lihat memang tampaknya berpeluang terjadi perbaikan ya di kuartal 4 karena ekonomi diperkirakan sudah mulai bergerak ya, meskipun belum secara signifikan, tapi saya amati dari beberapa data indikator makro seperti indeks manufaktur juga retail sendiri serta spending. Nah, ini sudah mulai meningkat di memasuki kuartal 2 pasca pelonggaran dari PSBB seperti itu, dan optimisme terkait dengan vaksin. Nah, ini kita lihat dari BCA sendiri, menurut saya ini akan tetap lebih membaik ya dibanding kuartal sebelumnya, kuartal 2, meskipun kita lihat ada potensi semacam perlambatan dibanding periode sama tahun lalu, tapi tetap secara kuartalan ini lebih baik. Dan itu juga akan terjadi pada bank-bank buku 4 lain, yang dimana permintaan kredit dari sektor retail ya, UMKM juga ini mulai mengalami pemulihan. Oke, nah untuk ketidakpastian soal vaksin juga masih menjadi ekspektasi yang dilihat oleh pasar mungkin. Nah untuk emiten farmasi sendiri seperti apa Mas Praska? Ya, untuk terkait dengan emiten farmasi dan yang terkait dengan alat kesehatan, ini memang menjadi favorit investor menurut saya, dan ini sudah terjadi juga kurang lebih dalam sebulan terakhir ya.
semenjak menjelang dipastikannya pembagian vaksin ya di akhir November dan juga Desember, bahkan mulai semakin digalakkan di awal tahun depan, ini yang menimbulkan optimisme permintaan terhadap kebutuhan alat kesehatan terutama jarum suntik. Dan di samping itu juga terkait vaksin sendiri, untuk kalau buat emiten-emiten yang non alat kesehatan ini saya rasa sudah mengalami rally yang cukup signifikan, sehingga saat ini cenderung lebih sideways. Jadi yang lebih kepada yang top performer adalah lebih kepada yang terkait dengan alat-alat kesehatan tersebut. Oke. Peluang IHSG untuk esok seperti apa? Karena Jumat sudah mau menutup akhir pekan kita, apa rekomendasi yang juga bisa diberikan untuk investor? Ya, silakan Mas Praska. Halo, Iya, Mas Praska. suaranya mana ya? Oke, tampaknya kami masih memiliki gangguan audio dengan Mas Praska. Kita langsung akhiri saja dialog kami bersama Praska Putrantio, analis senior Info Vesta Utama.